Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Zainal. Di sini masuk ke matematika peminatan. Untuk materinya di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, di sini untuk fungsi trigonometri, Bapak akan mengajarkan kalian. Kalau namanya fungsi berarti berhubungan dengan grafik. Nah, grafik fungsi trigonometri. Nah, kalau trigonometri itu ada 3 ya, sin, cos, tan. Nah, terus kalau inverse-nya sin apa sih? Inverse-nya sin adalah cosec. Inverse-nya dari cos, secant. Inverse-nya tan adalah cotan. Kita bahas yang pertama dulu dengan fungsi sinus. Fungsi sinus di sini langkah pertamanya adalah kalian grafik fungsi sinus dibuat dengan tabel atau mengacu pada kurva Y sama dengan sin X sebagai berikut. Berarti kalian bikin tabel dulu. Tabelnya lihat di sini ya. Di sini ada angka 0 sampai 360 derajat. Nah, 360 ini menunjukkan adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini lihat sin X. Ini di sini ada X ya. Berarti sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 0,5, sin 45 derajat itu 0,71. Di sini Bapak pakainya pecahan desimal. Kalau 0,71 yaitu setengah akar 2. Nah, di sini sampai 90 nih. 90 berarti kuadran 1. Nah, 90 sampai 180 kuadran 2. Nah, ini kan bernilai positif semua kan. Nah, kuadran 3 sampai kuadran 4 bernilai negatif. Nah, sampai 360 derajat itu 0. Nah, kita lihat nih grafiknya. Grafik fungsi sin X. Kita lihat sini. Ada 90 derajat. 90 derajat. Ini kan naik ke atas nih. Batas maksimalnya di 1. Nah, saat 180 dia arahnya ke bawah, ke negatif. Ya kan? Maka lihat nih di kuadran 3 sampai 4 bernilai negatif. Nah, saat 360 derajat itu 0, kembali lagi di 0. Nah, nilai minimumnya adalah berapa? Min 1 di 270 derajat. Itu untuk fungsi sinus. Kita ke fungsi kosinus. Langkah pertama kalian bikin tabel seperti biasa. Lihat nih tabel cos. Tabel cos lihat di sini 0 derajat sampai 360 derajat. Sebenarnya kalian di kelas 10 udah tahu ya menentukan negatif atau positif. Nah, lihat nih. Di sini 0 ya. 0 derajat sampai 90 derajat bernilai positif semua nih. 1, 0,87, 0,71, 0,50 atau 0. Sebenarnya ini setengah akar 3, setengah akar 2, ini setengah, ini 1. Di kuadran 2 cos itu bernilai negatif. Nah, di kuadran 3 negatif juga, di kuadran 4 nilai positif. Kita lihat grafiknya, lihat ya di sini ya. Di angka 90 derajat di sumbu X ini ya, 90 derajat itu bernilai 0. Nah, pada 0 dia di angka 1, maksimalnya di 1. Nah, dari interval 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, dia di ke bawah dia bernilai negatif. Nah, 180 derajat itu bernilai min 1. Itu minimumnya. Nah, saat 360 derajat dia 1. Ya, di kuadran 4 dia bernilai positif. Ini untuk fungsi kosinus. Ke fungsi tan. Nih, grafik fungsi tan atau tangan ya dibuat dengan tabel. Seperti biasa kalian bikin tabel dulu. Tabel tan. Nah, lihat di sini.
0 sampai 90 derajat. 90 derajat itu tak hingga. Nah, di kuadran 2 dia bernilai negatif, kuadran 3 bernilai positif, kuadran 4 bernilai negatif. Nah, grafiknya kayak gini kalau tan. Beda banget ya sama grafik sinus sama kosinus. Kalau kosinus atau sinus itu kurva ini itu nyambung, kalau tan itu enggak ya, kayak gini ya grafiknya, naik ke atas, naik ke bawah 360 derajat, dia bernilai negatif ke bawah, kuadran 2 batasnya ke bawah. Ini untuk grafik tan ya, enggak nyatu kurvanya. Paham ya semuanya? Nah, gimana sih cara menggambar grafik fungsi sinus dan kosinus? Nah, Bapak mau ngasih cara nih, cara menggambar grafik sinus atau kosinus. Lihat di sini, fungsi sinus dan kosinus secara umum berbentuk. Nah, namanya fungsi kan ada fungsi Y di sini ya. Y sama dengan A sin KX plus B. Y sama dengan A cos KX plus B juga. Nah, lihat nih karakteristiknya. Kita yang cari apa dulu? Nah, nilai maksimum dan minimum. Y maksimum itu sama dengan harga mutlak B. Nih, harga mutlak A ini ya. Kalau harga mutlak di sini walaupun min 1, harga mutlak tetap bernilai positif. Nah, di sini untuk nilai minimumnya itu min harga mutlak A plus B, kasih min depannya. Ya. Nah, langkah yang kedua, amplitudo sebesar harga mutlak A sama dengan setengah kurung buka nilai maksimal dikurangi nilai minimal, itu amplitudonya. Ada periode sebesar 2P plus K, hanya dari sini ya. Kalau 2 periode itu 2P, itu 2 periode itu sebenarnya 2pi ya. 360 derajat dibagi K-nya. Yang keempat, kurva bergeser searah sumbu Y sejauh D satuan ke atas jika B lebih besar 0 dan ke bawah jika B kurang dari 0. Ini ya langkah-langkah menggambar grafik fungsi sinus dan kosinus. Contoh soalnya, tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari fungsi Y sama dengan 3 sin 4x plus 5, Y sama dengan min 4 cos 3x min 2. Langkah pertama. Nah, langkah pertama, kita lihat nih, fungsi Y sama dengan 3 sin 4x plus 5 diperoleh. Kita cari nilai A-nya dulu ya. A-nya kita lihat, A-nya 3, K-nya 4, B-nya 5. Langkah pertama kita nilai maksimalnya dulu. Nilai maksimalnya adalah harga mutlak A kan tadi kan, maka A-nya masukin ke sini 3 tambah 5 sama dengan 8. Minimumnya nih, lihat dulu minimumnya adalah min 3. Harga mutlak min 3 ya. Tetap min 3 tambah 5 sama dengan 2. Amplitudonya adalah setengah, karena nilai maksimumnya 8 dikurangi 2 itu sama dengan kan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Periodenya adalah 2pi bagi 4 atau setengah P ya. Atau setengah pi. Yang soal kedua. Soal kedua sama aja ya, kita cari A-nya sama dengan min 4, K-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2. Maksimumnya adalah min 4 dikurangi 2, lihat ya min 4. Harga mutlak selalu bernilai positif, maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, di sini min ketemu min jadi apa sih? Ya. Kan min nih.
Maka min 2 dikurangi 2 sama dengan min 2. Amplitudonya sama dengan setengah dikurangi nilai maksimum ya ditambah karena ini min ketemu jadi plus sama dengan 4. Periodenya sama dengan 2P plus 3. Ini untuk soal yang 1B. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, gambarlah grafik Y sama dengan cosec X, Y sama dengan secant X, Y sama dengan tan X. Ini soal yang pertama ya. Kalian gambar grafiknya itu 3, cosec sama secant sama tan. Yang kedua, tentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo dan periode dari fungsi Y sama dengan min 2 sin X plus 8, Y sama dengan 4 cos 2X min 5. Kalian cari nilai A-nya dulu, nilai B-nya, nilai K-nya. Silakan, udah tahu kan caranya tadi kan? Itu saja. Selamat belajar kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.